Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran keempat. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Ayo kita membaca. Anak-anak, Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah PPKN. adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Setelah membaca teks, Pak Guru harap kalian mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. anak-anak perhatikan teks yang Pak Guru bacakan. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudian dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea atau K-pop. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memberkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Dari teks ini kalian akan menemukan informasi penting dari pertanyaan yang Pak Guru ajukan. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Nah, tadi sudah dibacakan. Apa dampak positifnya? Kemudahan dalam pertukaran produk. Boleh. Dapat menyaksikan berita di belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Bisa 24 jam. Masuknya budaya asing yang baik-baik kita ikuti, boleh. Kita bisa menikmati makanan dari belahan bumi yang lain, boleh. Nomor 2, apa saja dampak negatifnya dari globalisasi? Apa dampak negatif? Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, boleh. Kita berpakaian seperti orang-orang barat, ya, ke barat-baratan. Itu juga termasuk dampak negatif. Kita meniru potongan rambut anak-anak dari budaya barat, anak-anak pang, itu juga budaya atau dampak dari globalisasi yang negatif. Kemudian apa lagi dari pertanyaan itu? Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Mengapa? Karena perkembangan transportasi. Ya, transportasi semakin cepat. Perkembangan telekomunikasi, ya, perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi budaya bangsa. Itu yang menyebabkannya. Kemudian, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Mengapa? Karena ya, dengan adanya globalisasi kita akan menjadi generasi yang lebih maju.
dalam berpikir, berinovasi tanpa harus meninggalkan jati diri bangsa. Harus kita hadapi tantangan ini. Tetap meningkatkan, berinovasi, kreatif untuk meningkatkan apa? Generasi bangsa, tetapi tidak meninggalkan ciri khas bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Nah, ya tetap melakukan filterisasi, memegang teguh nilai luhur bangsa. Kita tidak harus meniru secara langsung. Kita meniru yang baik-baik, ya. Kita harus siap menghadapi era ini, era globalisasi, dengan memperkuat diri sendiri, jati diri bangsa, ibadah kita ditingkatkan. Nah, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Coba perhatikan. Pada era sebelum globalisasi, nah, anak-anak bermain bersama, ya, petak umpet, ya, bermain kereta-keretaan, kemudian bermain yang indah-indah waktu di desa, kita bermain dengan teman dengan asyik. Kemudian setelah ada globalisasi bagaimana? Malah kita berkumpul tetapi bermain sendiri-sendiri, memegang smartphone, gadget sendiri-sendiri. Bedanya sekali, kalau dulu itu kita hidupnya rukun, senang bersama, kalau kita bersama tapi kelihatan sendiri-sendiri. Apalagi, nah ini gambarnya. Kita bisa, ya, mengakses berita dunia, tapi di sisi lain ada orang yang masih kelaparan, ya, masih ekonominya masih terbatas, ya, di belahan dunia yang lain. Nah, ini kita bisa mengakses informasi. Kemudian ada apa lagi? Nah, kita bisa mengetahui informasi dari belahan dunia lain. Nah, dengan apa? Dengan gadget yang kita miliki, ya. Kita memanfaatkan HP kita tidak untuk bermain game saja, kita mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kita belajar menggali sesuatu dari apa yang ada di dunia ini, kita pelajari, kita baca, ya. Jangan setiap hari kalian bermain games terus, ya. Ini waktunya jadi terbuang sia-sia. Nah, ini adalah gambar visualisasi dampak dari globalisasi. Bisa berupa dampak positif, bisa berupa dampak negatif. Kita lanjutkan. Pada pembelajaran kedua, kalau kalian sudah membaca cerita Mang Somad, Mang Oleh, ya, Mang Somad. Diskusikan kembali pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut, ya. Apa dampak yang dari usaha Mang Soleh bagi warga sekitar? Ya, apa dampaknya? Aduh, apa dampak dari usaha Mang Soleh? Ya, taraf hidup masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Kemudian apalagi? Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Nah, karena warga di sekitar Mang Somad juga bisa menikmati kemajuan dari usaha Mang Somad tersebut dengan ikut membantu usahanya. Maka ekonomi warga juga ikut meningkat. Terbantu dengan ada usaha Mang Somad, tetangga-tetangga ikut kerja, berarti meningkatkan perekonomian. Kemudian, apa dampak dari yang dilakukan Mang Somad terhadap Indonesia? Nah, Indonesia semakin dikenal di luar negeri, memacu wirausahawan lain agar bisa berkarya, memberi motivasi, meningkatkan perekonomian dalam negeri. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu, ya. Kemudian apa lagi pertanyaannya? Mengapa usaha Mang Somad memperkuat perekonomian bangsa? Mengapa? Ya, karena menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Mang Somad membutuhkan sumber daya tenaga, sumber daya alam untuk kelancaran usahanya, sehingga banyak para pekerja yang terlibat di dalamnya, sehingga laju perekonomian bangsa juga meningkat, menciptakan lapangan kerja, terus memberdayakan tetangga sekitar kita untuk
ikut merasakan apa keberhasilan kita. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Mengapa? Karena produk Mang Samad bisa dikenal atau dipakai di mancanegara. Seperti tadi gudeg Jogja, batik dalam cerita sebelumnya itu juga dikenal di mancanegara. Ya, kita mengharumkan nama Indonesia. Kemudian ada apa lagi? Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad. Nah, berbagi ilmu dengan cara mengajari warga sekitar, cara menjahit, membuat produk yang berkualitas, bisa berbagi materi dengan cara mempekerjakan warga sekitar. Apa yang kita bisa lakukan dari Mang Samad? Yaitu kita bisa berbagi dengan pengetahuan kita. Boleh kita sebagai kelas 6 mengajari tetangga kita yang adik kelas apa yang kita tahu, kita berikan ilmu yang kita dapat, juga bagus kita mengajari mereka. Boleh. Itu juga sikap yang bisa kita contoh, ya. Nah, dengan seperti itu kita bisa berbagi ilmu kepada tetangga kita, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan yang kita bisa agar tetangga terbantu. Baiklah. Nah, sekarang perhatikan tabel. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, ya, sisi perekonomian kita meningkat, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu, nanti diisi ya. Pak Guru contohkan. Misalkan sikap yang dapat dicontoh dari Mang Samad, suka bekerja keras. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa yang kamu lakukan di rumah? Contoh sikap bekerja keras, yang membantu orang tua, belajar giat, terus ya bangun tidur dengan disiplin. Nah, ini contoh bekerja keras. Percaya diri. Nah, Mang Samad itu percaya diri. Nah, apa aplikasinya dalam sehari-hari? Ya, kamu ikut percaya diri dalam kehidupan sehari-hari, tidak minder, ya, tetap percaya bahwa kita pasti bisa. Ulet pantang menyerah misalkan, ya kalian ikuti. Pantang menyerah dalam belajar, tidak mudah putus asa, ya, jangan mudah loyo. Contoh dari ulet pantang menyerah. Yang keempat apa? Mau belajar dan tidak cepat puas. Kamu sikap itu yang kamu harus contoh. Dia itu mau belajar, merendahkan hati kepada orang lain, jangan ya tinggi hati. Ini sikap-sikap yang harus kita contoh, ya, dari cerita Mang Samad, ya. Tidak merasa paling bisa, kita harus belajar dari tetangga, ya, tidak merasa paling pintar. Itu contoh yang sikap yang baik agar kita berhasil. Mau berbagi dengan orang lain, ini terakhir. Kita kalau mau berbagi ilmu, ya, berbagi sedikit yang kita punya kepada teman-teman kita. Ini juga contoh, ya, contoh yang bisa kita laksanakan dari sikap Bang Samad. Itulah yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Pak Guru, kita simpulkan dulu, dampak globalisasi bisa merubah kebudayaan masyarakat baik positif ataupun negatif. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Mang Samad adalah suka bekerja keras, percaya diri, ulet, pantang menyerah, mau belajar dan mau berbagi dengan sesama. Dari Pak Guru, Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.